Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo social lovers, kembali lagi bersama saya Ibu Tasya dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi yang ada di mata pelajaran sosiologi. Apa itu? Yakni kita akan belajar mengenai materi diferensiasi sosial. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh di materi diferensiasi sosial. Tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik mampu memahami pengertian diferensiasi sosial dengan baik. Lalu, yang berikutnya, peserta didik mampu memahami ciri-ciri dan diferensiasi sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir, ada peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira sudah kebayang belum apa yang akan kita pelajari? Tujuannya jelas ya teman-teman. Sekarang coba deh menurut kalian, bagian mana yang paling menarik untuk dipelajari? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu mau ajak kalian untuk berpikir sejenak. Menurut kalian sadar nggak sih bahwa di kehidupan masyarakat itu terdapat pembedaan atau pengelompokan? Dan kenapa ya masyarakat itu bisa berbeda-beda? Dalam kehidupan masyarakat, kita pasti sering melihat bahwa setiap orang itu berbeda. Nah, coba kalian pikirkan sebentar. Di sekitar kalian, pasti ada teman yang berasal dari suku yang berbeda, punya agama yang tidak sama, atau memiliki pekerjaan dan kebiasaan yang unik. Hal itu seru bukan? Tetapi apakah perbedaan itu dibuat untuk menentukan siapa yang paling hebat atau siapa yang paling rendah? Jawabannya tentu tidak. Perbedaan ini ada karena setiap orang itu punya ciri khas, kemampuan, dan peran penting masing-masing dalam masyarakat. Bayangkan jika semua orang itu sama persis, pasti membosankan bukan? Dan banyak peran penting yang pasti tidak terpenuhi. Justru karena adanya perbedaan, kita bisa saling melengkapi. Ada yang pintar berbicara, ada yang ahli dalam pekerjaan tangan, ada yang suka membantu, dan ada pula yang menjadi pemimpin. Jadi, yuk kita coba sadari bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk kita pahami, kita hargai, dan kita rekam. Karena tanpa perbedaan, tidak akan ada warna dalam kehidupan masyarakat. Sekarang, kita masuk ke materi lebih dalam. Dalam ilmu sosiologi, semua perbedaan itu ternyata punya nama loh. Istilahnya adalah diferensiasi. Lalu, apa sih diferensiasi sosial itu? Diferensiasi sosial adalah pembeda anggota masyarakat berdasarkan golongan secara horizontal tanpa memandang perbedaan kelas dan lapisan. Artinya, perbedaan itu tidak membuat seseorang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Hanya berbeda, tapi tetap setara. Jadi, ketika kita melihat orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, atau memiliki pekerjaan yang berbeda, semua itu adalah bentuk diferensiasi sosial. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu punya keunikan, kemampuan, dan peran yang membuat masyarakat berjalan dengan seimbang. Nah, setelah kamu tahu pengertiannya, sekarang kita akan melihat apa saja sih bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang ada di sekitar kita. Tapi, sebelum kita belajar mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial, anak-anak wajib tahu bahwa diferensiasi sosial itu mempunyai ciri-ciri, yakni ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Lalu, apa sih itu ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya? Ciri fisik adalah ciri yang berdasarkan perbedaan fisik yang termasuk dari luar seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk mata. Nah, biasanya yang termasuk dalam ciri fisik itu adalah diferensiasi ras dan diferensiasi jenis kelamin. Lalu yang kedua ada ciri sosial. Apa sih itu ciri sosial? Ciri sosial adalah ciri yang berkaitan dengan pola perilaku dan cara pandang masyarakat.
Ini termasuk ke dalam diferensiasi pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah ciri budaya. Apa sih itu ciri budaya? Ciri budaya adalah ciri yang menggambarkan atau menyangkut perbedaan nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti agama, sistem kekeluargaan, dan bahasa. Kita masuk ke materi bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada berbagai macam-macam, yaitu ada gender dan jenis kelamin, lalu ada suku bangsa, agama, pekerjaan, klan, dan ras. Bentuk diferensiasi sosial yang pertama adalah gender dan jenis kelamin. Apa sih itu diferensiasi sosial gender dan jenis kelamin? Diferensiasi gender dan jenis kelamin adalah pengelompokan ini dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Khususnya ini berada pada diferensiasi jenis kelamin. Nah, pembedaan jenis kelamin itu tidak ditujukan untuk menunjukkan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Jadi, antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Sedangkan gender itu harus dipandang bahwa mereka itu saling melengkapi dan tidak dibenarkan bahwa ada yang saling mendominasi. Diferensiasi berikutnya adalah diferensiasi suku bangsa. Apa sih itu diferensiasi suku bangsa? Diferensiasi suku bangsa adalah pengelompokan etnis didasarkan pada kesamaan kebudayaan. Menurut Francis, kelompok etnis merupakan komunitas yang menampilkan persamaan bahasa, adat kebiasaan, wilayah, sejarah dan sikap, dan sistem politik. Menurut penelitian Prof. Koncaraningrat, terdapat 119 suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia secara garis besar di Indonesia terdapat beberapa pulau-pulau. Di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua. Nah, di berbagai pulau-pulau tersebut terdapat banyaknya suku bangsa di Indonesia, seperti suku Aceh, suku Batak, suku Sunda, Jawa, Minangkabau, suku Bali, suku Ternate, dan Tidore, serta suku yang lain. Dengan adanya berbagai perbedaan tersebut, suku-suku di Indonesia tidak saling merasa lebih tinggi dari suku lainnya, melainkan setara. Yang berikutnya adalah diferensiasi agama. Diferensiasi agama merupakan pembeda anggota masyarakat ke dalam golongan berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, di Indonesia juga terdapat berbagai kepercayaan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Dengan berbagai perbedaan agama, setiap warga negara tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan tidak saling menjatuhkan. Berikutnya adalah diferensiasi pekerjaan. Apa sih itu diferensiasi pekerjaan? Diferensiasi pekerjaan adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam jenis pekerjaan atau profesinya. Pekerjaan berhubungan dengan kemampuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang. Penting diingat bahwa meski pekerjaan mereka yang berbeda, semuanya sama-sama penting dan memiliki perannya yang masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena tanpa satu saja dari mereka, kehidupan sehari-hari kita tidak akan berjalan lancar. Jadi, setiap pekerjaan, kecil maupun besar, punya peran yang membuat masyarakat bisa hidup harmonis. Lalu diferensiasi klan. Apa sih itu diferensiasi klan? Diferensiasi klan adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan garis keturunan atau genealogis dan keluarga besar yang sama. Artinya, orang-orang yang berada dalam satu klan berasal dari nenek moyang yang sama dan biasanya memiliki tradisi, nama marga, atau peran tertentu dalam masyarakat. Dalam diferensiasi sosial, klan termasuk bentuk perbedaan horizontal. Jadi, tidak ada klan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di dalam diferensiasi klan terdapat 3 bentuk, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental. Matrilineal adalah sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu,
Dalam sistem ini, warisan biasanya diberikan dari ibu kepada anak perempuan dan berada pada suku Minangkabau. Patrilineal adalah sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, warisan umumnya diberikan kepada anak laki-laki, dan ayah dan keluarga pihak ayah menjadi pusat struktur keluarga. Biasanya berada pada suku Batak, suku Bali. Lalu yang ketiga adalah parental atau bilateral. Adalah sistem garis keturunan yang ditarik dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, tidak ada pihak yang lebih dominan. Warisan bisa dibagi ke semua anak, dan kekerabatan diakui dari dua garis sekaligus. Yang terakhir adalah diferensiasi ras. Diferensiasi ras adalah pembedaan berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan, misalnya menyangkut warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, bentuk hidung. Nah, dari berbagai bentuk-bentuk ras, ini terdapat ras khusus, yaitu ada ras Boesman, Veddoid, Polynesian, dan Ainu. Selain itu, ada ras Kaukasoid, ras Negroid, dan ras Mongoloid. Apakah social lovers sudah paham mengenai materi diferensiasi sosial? Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi social lovers ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.